Tuhan, terima kasih untuk pujian yang begitu indah boleh kami nyanyikan bersama pada pagi hari ini. Sebuah pujian yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah juru selamat di dalam kehidupan setiap kami. Engkau rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, umat pilihan-Mu yang berdosa ini. Namun Engkau bukan hanya menyelesaikan problem dosa dan menyelamatkan kami, tetapi kami bersyukur bahwa di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan air mata, tantangan dan pergumulan, Engkau boleh menyediakan jalan bagi kami, jalan keluar yang terbaik. Bahkan Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kami saat menjalani setiap pergumulan dalam hidup ini. Tuhan, biarlah lagu ini juga boleh kembali menguatkan iman kami, sehingga kami boleh terus memandang kepada Allah yang hidup itu, Sang Penyelamat dan Penolong dalam hidup kami. Tuhan, pagi ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus, agar boleh menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami setiap hal yang kami dengarkan, kami baca, dan biarlah apapun firman Tuhan yang kami dengarkan, kami baca itu juga boleh membawa transformasi di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, sungguh bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita boleh bersama-sama hadir dan boleh diundang oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama beribadah di hari Minggu yang bahagia dan sukacita ini. Saudara, sebelum saya akan membahas mengenai tema yang diberikan kepada saya, yaitu Limited Atonement, saudara sekalian izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Guru Injil Daniel Timothy. Saya datang ke Bengkulu bersama dengan istri, Guru Injil Regina, ada di depan sebelah kanan. Terima kasih begitu ya, boleh kepada setiap BPP, juga kepada Ketua BPP Gembala, Penginjil Henry yang boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh melayani bersama pada pagi hari ini. Saya bersama istri melayani di GKY Kebon Jeruk. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada kesempatan jalan-jalan ke Palembang, boleh mampir ke tempat pelayanan kami, boleh kita sama-sama makan pempek dan pindang begitu ya. Kalau mampir di Palembang boleh menghubungi kami berdua. Salam dari jemaat GKY Kebon Jeruk kepada setiap jemaat yang ada di GKY Bengkulu di tempat ini. Baik saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema mengenai limited atonement, atau di dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai penebusan terbatas. Nah saudara, sebelum kita akan sama-sama mendengarkan rangkaian tema ini, mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27 hingga 28. Yohanes 10 ayat yang ke-27 hingga 28. Saya akan membacakan dua ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa lihat di dalam Alkitabnya masing-masing. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Firman Tuhan menuliskan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya dihubungi oleh penginjil Henry untuk membawakan tema mengenai limited atonement ini, saudara sekalian langsung terpikir di benak saya, wah ini tema doktrinal saudara. Ya, satu pemahaman doktrin yang kita sempat bahas sama-sama sebenarnya di bangku perkuliahan. Dan ketika saya melihat di dalam YouTube GKY Bengkulu, ternyata ini di dalam sebuah rangkaian membahas mengenai tulip. Ya, di YouTube itu saya lihat ada penginjil Berta yang boleh menjelaskan untuk membuka pertama kali rangkaian daripada seri pembinaan atau mungkin khotbah ini saudara, mengenai total depravity. Saudara, ketika saya mendapat tema ini, saya langsung berpikir, wah ini tema yang sebenarnya rumit-rumit gampang juga begitu ya untuk dibawakan kepada jemaat. Karena sesungguhnya kalau di bangku kuliah pun ini kadangkala membuat pusing mahasiswa-mahasiswa saudara begitu ya.
Mudah-mudahan di dalam penjabaran nanti saudara nggak pusing pulang ke rumah begitu. Tetapi saudara sekalian, terlepas daripada serial yang mengenai tulip itu saudara, saya pikir pembahasan mengenai doktrinal itu penting untuk dipahami oleh jemaat Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Karena saudara sekalian, doktrin yang kuat dan doktrin yang sehat akan membuat kita dapat memaknai segala sesuatu yang kita kerjakan, pelayanan kita dan kehidupan kita dengan lebih bermakna saudara. Ketika kita tidak memahami ajaran atau dasar-dasar Kristen dengan benar, maka kehidupan kita akan meaningless. Kita tidak akan tahu tujuan daripada apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Buat apa saya pelayanan, buat apa saya capek-capek kerja, buat apa saya melakukan banyak hal di dalam dunia ini dan apa tujuan saya. Maka dari itu saudara, saya pikir ini adalah langkah yang tepat bagi GKY Bengkulu begitu ya, untuk boleh membahas mengenai doktrin dasar iman Kristen ini, agar kehidupan setiap jemaat juga boleh memiliki satu tujuan, makna hidup yang meaningful di dalam Kristus itu sendiri. Saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai hal ini, saya ingin mereview mengenai tulip terlebih dahulu. Memang sudah dijelaskan beberapa minggu ini dan akan ada beberapa minggu ke depan dijelaskan. Tetapi biarkan saya sedikit mereview saudara ya. Kita mulai dari total depravity atau yang namanya kerusakan moral atau kerusakan total moral itu saudara. Saudara, kita sudah mendengarkan juga penjabaran dari penginjil Berta beberapa minggu yang lalu bahwa manusia jatuh di dalam dosa dan manusia itu berada di dalam satu keadaan spiritual yang mati saudara. Ya, manusia berada di dalam kondisi yang mati, manusia rusak total, manusia tidak dapat melakukan segala sesuatu, bahkan hal-hal baik yang dikerjakan oleh manusia itu pun tidak ada artinya. Karena memang manusia tidak dapat memunculkan sesuatu yang baik kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan dan memilih mereka saudara. Maka dari itu kita melihat bahwa manusia yang rusak ini juga tidak dapat memilih untuk percaya kepada Kristus. Ketika seseorang bisa percaya kepada Kristus, itu pun karena Kristus yang memilihnya. Karena Kristus yang kemudian membuat kita dapat percaya dan beriman kepada dirinya. Lalu kemudian yang kedua saudara, berbicara tentang unconditional election atau pemilihan tanpa syarat saudara, atau tanpa kondisi. Dan hal ini juga berkenaan dengan yang namanya predestinasi daripada Allah, yaitu konsep mengenai pemilihan Allah bagi umat-umat percaya. Allah memilih orang-orang pilihannya, dan pilihan daripada Allah itu dilaksanakan atas kehendak dan kedaulatan Allah sendiri. Maka dari itu tidak ada manusia yang dapat menyombongkan dirinya saudara. Manusia tidak dapat menyombongkan bahwa saya yang memilih Allah, nggak bisa saudara. Karena Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Lalu kemudian saudara sekalian, Allah memilih kita itu tanpa melihat status diri kita dan kemampuan diri kita. Maka kemudian Alkitab mengajarkan kita ini digambarkan sebagai manusia yang hina saudara. Manusia yang tidak ada apa-apanya tetapi Tuhan memilihnya. Dan kemudian kita dikasihi oleh Allah. Dan kemudian yang ketiga saudara, kita membahas tentang limited atonement atau penebusan yang terbatas itu. Saudara, ketika Allah sudah memilih kita atau memilih sebagian orang itu, lalu kemudian Yesus diutus datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib. Saudara, kedatangan Yesus itu adalah sebuah kepastian keselamatan bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Yesus. Artinya saudara sekalian, kedatangan Yesus dan kematian Yesus itu bukan menjadi kemungkinan selamat ya bagi orang-orang pilihannya, tetapi sebuah kepastian. Dan Yesus mati bagi orang-orang yang dipilihnya. Dan yang keempat dan kelima saudara sekalian, itu akan kita juga jabarkan di dalam beberapa minggu setelahnya saudara. Irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak saudara. Dan yang terakhir mengenai ketekunan orang percaya. Saudara, pagi ini kita akan membahas khusus mengenai limited atonement. Dan di dalam rangkaian firman Tuhan ini kita akan membahas ada 4 pertanyaan setidaknya saudara. Yang pertama, apakah penebusan Kristus itu ditujukan kepada semua orang, artinya seluruh dunia, atau hanya sebagian orang saja? Namanya limited saudara ya, artinya hanya sebagian orang saja atau semuanya. Lalu kemudian yang kedua, jika penebusan Kristus hanya bagi sebagian orang, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak ditebus oleh Tuhan? Apakah mereka memiliki kemungkinan untuk percaya dan diselamatkan juga? Yang ketiga saudara, jika penebusan Kristus hanya bagi sebagian orang, lalu kemudian apa yang memotivasi seorang Kristen untuk
melakukan penginjilan atau memberitakan kabar baik kepada sesama yang ada di sekitarnya. Yang keempat saudara, yang terakhir kita akan membahas mengenai refleksi apa yang dapat kita pelajari bagi diri kita tentang doktrin yang satu ini mengenai limited atonement. Saudara, untuk mengawalinya ada satu gambar buat kita. Saudara, pada bulan November tahun 2018 umat Kristen kembali berduka karena salah seorang misionaris atau penginjil kembali meregang nyawa karena penginjil tersebut melayani di salah satu suku terpencil, termasuk salah satu suku terpencil di dunia saudara, yang disebut dengan North Sentinel yang ada di kepulauan utaranya India saudara. Saudara, misionaris tersebut bernama John Allen Chau, gambarnya bisa kita lihat bersama di depan. Usianya waktu tahun 2018 itu masih 26 tahun saudara. Wah, kalau kita lihat dari fotonya dia ganteng 11-12 kayak saya saudara, begitu ya. Tentunya masih lebih ganteng dia. Saya paling bawah, dia kedua, penginjil Henry yang paling ganteng, begitu ya. Jadi memang begitu saudara urutannya. Saudara, anak muda, kita lihat seorang yang energik, seorang yang memiliki karisma, begitu ya, cakep, dan lain sebagainya. Mungkin memiliki satu masa depan yang juga gemilang. Tetapi kemudian saudara sekalian, dia memilih untuk datang ke suku terpencil itu dan kemudian akhirnya dia meregang nyawa di sana. Saudara, penginjil Chau ini meninggal saat kunjungannya yang ketiga di pulau North Sentinel itu, atau kunjungan ketiga di suku itu. Menurut berita dituliskan bahwa Bapak Chau ini tetap bertekad untuk pergi ke suku tersebut meskipun ia pernah dianiaya di dalam kunjungan yang pertama dan kunjungan yang kedua. Saudara, kalau kita pikir-pikir, sayang banget ya, begitu ya. Anak muda yang masih usianya muda, dikatakan muda belia saudara, seorang pemuda yang energik, tetapi kemudian dia meregang nyawa di sana. Bahkan seorang Bapak Chau ini mengatakan sebelum dia meregang nyawa saudara, dia mengatakan, "It's worth it to declare Jesus to these people." Adalah sebuah hal yang sungguh berharga untuk menyatakan Kristus kepada orang-orang yang ada di suku pedalaman itu. Saudara, kembali kepada pertanyaan awal. Jika Allah memilih orang-orang pilihannya, maka untuk apa seorang misionaris, atau mungkin di dalam konteks ini, apa yang memotivasi Bapak Chau ini tetap memberitakan Injil ke suku yang paling jauh dan terdalam di dunia ini? Bahkan sampai dia harus mati martir di sana. Saudara, untuk apa ia memberitakan Injil jika memang pada akhirnya orang tersebut atau suku tersebut pada akhirnya menolak berita Injil itu karena mereka tidak dipilih oleh Allah? Saudara, jujur cukup sering kita berjumpa dengan pertanyaan kritis seperti tadi, bukan? Pertanyaan-pertanyaan kritis di mana kita jumpai ada banyak ditanyakan oleh orang-orang Kristen, bukan hanya di zaman sekarang tetapi juga di zaman dulu saudara. Dan pertanyaan tersebut menjadi sebuah perdebatan, menjadi sebuah diskusi, bahkan di kalangan para teolog dan juga sarjana-sarjana teologi. Apakah Allah kemudian datang ke dalam dunia menebus semua umat manusia atau hanya sebagian orang saja? Dan itulah yang kemudian kita lihat di dalam tema yang kita bahas pagi ini. Ada antara limited saudara, Allah hanya menebus orang yang dipilihnya, atau unlimited, orang menebus seluruh umat percaya. Begitu ya. Nah saudara sekalian, pemikiran ini berangkat dari sebuah kegelisahan. Bagaimana mungkin Allah yang baik itu hanya menebus sebagian daripada orang-orang yang dipilihnya? Bagaimana mungkin Allah yang baik itu lalu kemudian tidak menebus orang-orang yang di luar sana? Dan kita melihat saudara, ada beberapa pandangan dari kalangan seberang saudara, dari kaum unlimited ini. Yang pertama saudara, bahwa mereka menganggap bahwa penginjilan yang dilakukan oleh kaum yang mengatakan limited atonement itu adalah bahwa penginjilan itu terkesan basa-basi dan munafik. Untuk apa kalian memberitakan Injil? Toh kalian juga udah dalam tanda kutip itu Tuhan membatasi begitu ya, hanya menebus beberapa orang dan yang lainnya itu tidak punya kemungkinan untuk selamat begitu ya. Dan sudah ditentukan sejak awal. Saudara, pemikiran semacam ini adalah keliru untuk yang pertama ini saudara ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap di belakangan. Lalu kemudian yang kedua, keberatan atau pandangan daripada kaum unlimited ini mengatakan bahwa pandangan unlimited banyak teks Alkitab yang merujuk pada penebusan secara universal. Artinya bahwa Tuhan itu menebus bukan hanya sebagian orang, tetapi menebus dunia ini. Nanti juga kita akan bahas saudara ya. Lalu kemudian berikutnya,
Dari kaum unlimited mengatakan bahwa penebusan bersifat universal. Saudara bisa baca juga di dalam beberapa ayat. Ini hanya sebagian saja saudara ya. Dari kalangan seberang itu. Yohanes 1:29 di sana dikatakan bahwa anak domba Allah menghapus dosa dunia. Di situ ditulis dosa dunia. Lalu Yohanes 3:16 ayat yang seringkali juga kita mention, kita katakan, kita hafal bahkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara ya. Jadi ada kata dunia di situ. Lalu kemudian yang terakhir juga dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Kristus telah mati untuk semua orang. Saudara, ayat-ayat ini kemudian digunakan oleh kaum unlimited itu mengatakan bahwa Kristus menebus dunia ini. Artinya semua orang, setiap individu artinya saudara ya. Lalu kemudian berikutnya lagi, ini adalah pandangan dari kaum seberang mengenai penyampaian Injil yang universal. Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan itu diberitakan ke seluruh dunia. Kisah Para Rasul 17 ayat 30, bahwa Allah memberitakan kepada manusia dan di mana-mana semua mereka harus bertobat. Nah, ini adalah pandangan-pandangan daripada mereka. Saudara sekalian, lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana kemudian kita dapat melihat setiap teks ini dalam porsi yang tepat? Apakah kemudian kalangan dari unlimited itu bisa dibenarkan dan kita setuju dengan pandangan itu karena ada ayat-ayat itu dan lain sebagainya? Nah, disinilah kita mengkritisinya. Saudara, yang pertama dalam hal memberitakan kabar baik. Karena memang aplikasi daripada limited atonement ini atau doktrin mengenai ini nantinya ujung-ujung adalah soal pekabaran Injil juga saudara ya. Pertanyaan yang tadi sudah kita dengar di awal. Saudara, untuk menjawab tanggapan yang pertama dalam hal memberitakan kabar baik. Yang pertama saudara, bahwa Yesus itu tetap mengajar orang Yahudi ya. Tuhan Yesus tetap menyatakan kasih Allah, menyatakan kabar baik, menyatakan berita Injil kepada orang-orang Yahudi di zaman itu. Yesus di dalam kemahakuasaan, kemahatauannya, dia tahu orang-orang tersebut pasti akan menolak. Tetapi kita melihat sikap daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri tetap memberitakan Injil itu kepada setiap orang Yahudi. Ahli Taurat, orang-orang Farisi kepada mereka. Meskipun Tuhan Yesus tahu mereka akan menolak dan berespon secara negatif. Lalu kemudian yang kedua saudara sekalian, kita melihat juga dari diri Yesus. Yesus berkali-kali mengatakan kepada para murid dan mendorong mereka untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Tanpa memandang status sosial, etnis mereka, suku mereka, kelas ekonomi mereka, dan lain sebagainya. Kita juga bisa baca di dalam Galatia 3 ayat yang ke-28, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani yang budak, merdeka, dan lain sebagainya. Injil tetap harus diberitakan kepada semua orang dan semua golongan. Lalu yang terakhir saudara, umat percaya termasuk para murid Yesus yang melayani bersama dengan Yesus, juga mereka tidak tahu siapa orang-orang yang dipilih oleh Allah itu. Sehingga akhirnya inilah yang menjadi motivasi mereka di dalam memberitakan Injil. Saya memberitakan Injil kepada orang lain bukan supaya orang lain kita ngemis-ngemis anugerah Tuhan dan supaya orang lain percaya kepada Tuhan, enggak. Tetapi justru motif kita memberitakan Injil melalui doktrin predestinasi saudara adalah karena kita juga nggak tahu siapa umat percaya itu. Maka kemudian itu yang menggerakkan kita dengan hati yang mengasihi. Seperti Tuhan Yesus juga mengasihi saudara. Kita memberitakan Injil kepada mereka dengan harapan Allah bekerja. Tuhan telah memilih mereka dan ketika mereka mendengar berita Injil itu menjadi efektif saudara. Begitu ya, di dalam kehidupan mereka dan mereka percaya. Saudara, berikutnya, jadi kalau kita bikin jadi skemanya supaya kita tidak ribet saudara, karena dari depan ini saya lihat beberapa sudah mulai hilang konsentrasi begitu ya. Wah, ini sebenarnya ngomong apa gitu kan. Nah saudara, nanti slide-nya juga bisa dikasih kepada rekan-rekan ya, begitu. Nanti bisa minta ke penginjil handprint. Nah jadi saudara sekalian, urutannya adalah di dalam konteks memberitakan Injil, konsep limited atonement itu, Injil diberitakan ya kepada semua orang. Jadi nggak perlu harus juga dengan motivasi yang munafik atau basa-basi saudara, enggak. Tetap kita nyatakan Injil, berita kabar baik, Yesus mati buat kita, begitu ya, kepada semua orang. Nah ketika kita menyampaikan kepada orang, ada yang menolak Injil, kita sebut itu sebagai orang yang unpredestined, tidak dipredestinasikan, tidak dipilih Allah.
Begitu ya. Tetapi ketika orang yang telah dipilih Allah itu mendengar berita Injil, maka kemudian mereka percaya, saudara, ya. Mereka percaya. Dan kepercayaan orang pilihan itu pun bukan karena kehebatan si pengkhotbah atau penginjilnya, ya. Atau kita ambil contoh Bapak Chow tadi. Kalau dia datang, lalu kemudian ternyata suku North Sentinel itu percaya kepada Tuhan, itu bukan karena gantengnya Bapak Chow tadi, begitu ya. Atau ketika penginjil Henry dan saya datang, 3 ganteng begitu ya, datang ke situ, jemaat North Sentinel, suku Sentinel itu bertobat bukan karena karisma kami bertiga, tidak. Tetapi karena Tuhan yang memilih mereka sehingga mereka bisa beriman kepada Tuhan. Juga bukan karena kehebatan narasi kami ngomong begitu, enggak juga. Tetapi karena Tuhan yang memilih mereka sehingga mereka mampu untuk beriman kepada Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu, saudara ya. Dan akhirnya orang yang dipilih Tuhan itu mendapatkan kehidupan kekal di dalam Kristus seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sedangkan saudara, berita Injil bagi orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah itu hanya akan menjadi berita yang masuk telinga kanan, keluar lewat pori-pori, saudara. Karena mereka juga tidak memiliki yang namanya iman itu, gitu ya. Iman itu muncul karena Allah yang juga memberikan anugerahnya kepada setiap orang. Nah, saudara, dari skema ini kita melihat bahwa motif untuk memberitakan Injil juga tidak berdasarkan pada basa-basi. Oh ya sudahlah begitu, kita ngemis aja begitu, atau dengan kehebatan kita, retorika kita. Enggak, saudara. Tetapi dengan hati yang mencari domba yang terhilang seperti Kristus juga menyatakannya di dalam Alkitab. Justru karena kita tidak tahu siapa orang kaum pilihan atau orang yang dipilih Allah itu, maka kita harus lebih giat lagi untuk menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang. Saudara, beberapa waktu yang lalu sebelum saya khotbah di GKI Bengkulu, saya berangkat hari Jumat, saudara, karena bermalam dulu, takut terlalu lelah karena bawa mobil, saudara, begitu ya. Nah, saudara, 2 hari sebelum pelayanan di tempat ini, saya potong rambut di salah satu tempat potong rambut di Palembang. Lalu kemudian akhirnya ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya baru pertama kali juga ketemu sama orang ini. Lalu kemudian dia tanya-tanya. Awalnya tentang pacar begitu ya. Saya bilang saya udah nikah gitu. Jadi saya bisa ya kalau mau curhat boleh gitu ya. Oh, dia curhat tentang pacar. Pokoknya tentang problem kehidupan lah, katanya pacarnya ngajak dia nikah gitu tapi dia nggak siap. Intinya begitu. Nah, saudara sekalian, akhirnya ngobrol-ngobrol sambil dipangkas gitu ya. Ya kayak ginilah modelnya jadinya, saudara ya, jadinya kira-kira. Ganteng juga ya, tapi saya lihat belakang itu dibikin model anak muda segitiga begini, saudara. Waduh, memang. Ya. Nah, saudara, waktu ngobrol-ngobrol begitu, lalu kemudian dia mengatakan, ya hidup makin susah, intinya begitu ya. Dia nggak siap nikah karena dia masih mau ngumpulin duit, saudara. Usianya masih 20 tahun, jadi sangat-sangat muda sekali ya. Tapi pacarnya udah ngajak nikah gitu, jadi dia kan terkendala begitu kan. Jadi gimana bagusnya ya? Saya bilang ya bagus, jangan nikah dulu, kan kamu bisa kasih tahu alasannya. Nggak siap dulu, justru bukan nggak mau gitu ya, bukan nggak sayang, tetapi justru karena sayang maka saya mau cari kerjaan yang tetap, ada penghasilan juga supaya bertanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangga. Wah begitu kan. Jadi intinya bahas tentang ya sulit banget kerja begitu. Akhirnya saya bilang ya susah-susah, yang penting kita banyak doa sama Tuhan. Oh, masuk kan kata Tuhan itu, begitu ya. Wah, yang penting doa sama Tuhan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata dia dari agama seberang, saudara, begitu ya. Injil belum disampaikan, saya juga belum ngomong tentang Kristus. Tetapi setidaknya Bapak ini tahu kalau saya ini guru Injil, saudara, gitu ya. Dia tanya, oh ya, saya guru Injil, kira-kira begitu. Nah, saudara sekalian, membangun persahabatan, ya nggak apa-apa, ceritakan aja ya tentang Injil itu kepada orang, dan biarkan sisanya Roh Kudus yang bekerja. Kalau memang dia adalah orang yang dipilih oleh Allah gitu ya, sebelum dunia dijadikan, biarkan perbincangan di tempat potong rambut itu menjadi momentum bagi dia untuk percaya begitu ya kepada Tuhan begitu. Nah, saudara sekalian, di sisi yang lain pemberitaan Injil bagi orang yang bukan pilihan itu juga menjadi sebuah peringatan, saudara, atau menguatkan mengenai berita penghakiman kekal daripada Allah.
Dan itu yang juga disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi berita Injil itu bukan hanya membawa kabar baik dan berita keselamatan bagi orang yang dipilihnya, tetapi orang yang tidak dipilih, berita Injil itu juga tetap efektif, saudara. Ya, mereka tidak percaya karena memang tidak dipilih, tetapi kemudian bukan berarti berita Injil itu balik dengan sia-sia. Di dalam Yesaya juga dikatakan bahwa berita Injil itu tidak pernah balik dengan sia-sia. Tuhan Yesus kemudian mengatakan di dalam Matius 25 ayat yang ke-46, bahwa berita Injil yang diberitakan itu juga seperti pedang bermata dua. Yang satu membawa kabar baik, tetapi yang satu juga membawa satu penghakiman kekal ketika nantinya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan itu ditulis juga di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Yang kedua, saudara, tanggapan kedua mengenai tanggapan hal penebusan universal, saudara. Saudara, saya pikir kaum ya atau orang-orang yang mengatakan unlimited atonement atau penebusan kepada semua manusia, mereka salah memahami dengan penggunaan kata semua yang terjadi di dalam beberapa teks firman Tuhan yang kita baca. Yang tadi di awal, saudara, salah satu contohnya ya, ada Yohanes 3:16 dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, kata semua di dalam beberapa teks firman Tuhan itu tidak serta-merta diterjemahkan atau ditafsir sebagai setiap individu atau setiap manusia di masa lalu dan yang akan datang di dalam dunia ini. Tidak harus seperti ditafsir seperti itu, saudara. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, misalkan di Lukas 21 ayat yang ke-17, itu perkataan Yesus sebelum menjelang ke Golgota. Dia mengatakan kepada para murid, dan nantinya kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Semua orang. Yesus juga memakai kata semua di dalam bagian itu dan Alkitab menuliskannya. Lalu kemudian kita bisa melihat dalam perjalanan para murid. Apakah kemudian semua orang membencinya, saudara? Pelayanan para murid? Enggak juga. Kita bahkan menemukan di dalam Kisah Para Rasul, Paulus bertemu dengan Aquila, Priscilla, begitu ya. Orang-orang rekan dalam pelayanan yang juga di dalam perjalanan misi dan dipertobatkan, saudara, begitu ya. Dan ada banyak orang yang kemudian mengikut. Artinya tidak semuanya membenci, saudara. Itu salah satu aja. Banyak yang support juga. Lalu kemudian yang kedua mengenai penggunaan kata dunia. Wah, dunia ini, kosmos, saudara ya. Artinya adalah semua hal yang di dalam dunia ini yang ada. Tetapi itu juga tidak dapat diterjemahkan sebagai setiap individu yang dikatakan tadi. Ya, seperti di dalam Yohanes 1 ayat 29 dan juga Yohanes 3:16 yang tadi sudah kita bahas di belakang. Saudara, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia dan juga kasih Allah akan dunia ini. Saudara, kata dunia atau kosmos itu dapat diartikan sebagai planet bumi atau bisa juga ditafsir atau diartikan sebagai orang yang memberontak kepada Allah atau sistem atau prinsip yang menentang Allah itu. Kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes, saudara, atau Injil Yohanes, kita membaca bahwa khususnya di pasal 4, kisah perempuan Samaria, kita dapat melihat bahwa kata dunia itu tidak merujuk hanya kepada seluruh bangsa, tetapi maksud daripada firman Tuhan adalah suku-suku atau etnis di luar daripada Yahudi. Salah satu contohnya adalah ya perempuan Samaria tadi, dituliskan bahwa Yesus harus melintasi wilayah itu. Ayat yang kedua, pasal yang keempat. Artinya Yesus juga memilih, begitu ya. Jadi bukan keseluruhannya. Kasih Allah bukan hanya mencakup kepada orang Yahudi, tetapi orang berdosa dari bangsa lainnya yang telah dipilih oleh Allah. Yohanes 10 ayat yang ke-15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kita melihat bahwa di dalam seluruh konteks Yohanes pun, bahwa kata yang dimaksud semua di awal tadi itu dijelaskan di beberapa pasal setelahnya. Pasal yang keempat mengenai perempuan Samaria, lalu kemudian dituliskan lagi di pasal 10 ayat yang ke-15, di sana dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua itu adalah mencakup orang-orang yang telah dipilih Tuhan, yaitu domba-domba daripada Tuhan Yesus. Begitu ya. Maka dituliskan, Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Artinya Yesus mati penebusan Kristus bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang itu disebut sebagai domba-dombaku. Dan kemudian dilanjutkan lagi di dalam ayat yang tadi sudah kita baca di awal. Yohanes 10 ayat yang ke-27 dan 28. Domba-dombaku
ini adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan itu mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Jadi ada sebuah penegasan, saudara. Ya, Allah menebus dunia ini, Yohanes 3:16. Lalu kemudian Yohanes 1 juga tadi disebutkan. Dipakai kata dunia, dipakai kata semua. Tetapi kemudian ada penjelasan konteks namanya, saudara. Kita melihat di berbagai pasal setelahnya. Pasal keempat, pasal yang ke-10. Dan nanti juga kita melihat di pasal-pasal berikutnya, saudara. Di sana dituliskan, dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, lalu kemudian dari semua penjabaran ini, kalau kita sudah disadarkan bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan, kita ini kemudian ditebus oleh Tuhan. Setelah dipilih kita ditebus, saudara, oleh Tuhan. Maka kemudian apa yang menjadi refleksi bagi diri kita, saudara? Yang pertama, kita sebagai seorang Injili Reform, kita percaya penebusan terbatas itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus hanya bagi orang pilihannya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dapat percaya, saudara sekalian dapat memilih untuk bergereja, memuji Tuhan, beribadah, bersekutu bersama di tempat ini, saudara, itu bukan karena kemampuan kita untuk bisa percaya kepada Tuhan, tetapi justru karena Tuhan yang memampukan kita untuk dapat percaya kepadanya. Yang kedua, saudara sekalian, doktrin limited atonement ini atau penebusan terbatas ini seharusnya membuat kita semakin menyadari bahwa betapa besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memilih kita dan Tuhan menebus kita, Tuhan menyelamatkan kita. Dan itu adalah bukti kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, maka pertanyaannya, jika Allah telah memilih kita dan menebus kita sebagai orang-orang pilihannya dan memberikan kita kehidupan yang kekal, Allah begitu mengasihi kita, Allah memilih kita yang hina dan bukan siapa-siapa ini, saudara. Lalu kemudian pertanyaannya, adakah sesuatu yang lebih besar atau terlampau besar untuk kita berikan kepada Tuhan kita yang sudah memilih kita itu? Saudara, maka dari itu pemahaman hal ini membuat kita lebih memaknai yang namanya pelayanan kita. Saudara, pelayanan bukan digerakkan karena karena saya sekedar mampu. Bukan karena saya bisa melakukan sesuatu. Karena saya diminta pelayanan. Karena saya punya banyak hal begitu. Bukan, saudara. Justru kita melayani dengan sebuah motif, dengan perasaan Tuhan sudah menebus saya. Siapa sih saya ini? Saya bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan beri, Tuhan selamatkan saya, Tuhan tebus saya. Maka saya juga mau memberikan diri saya sebagai persembahan yang hidup dan kudus bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya, itu adalah satu anugerah. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, penebusan Kristus yang menentukan iman kita, bukan iman yang menentukan penebusan Kristus. Penebusan Kristus yang menentukan iman kita, saudara. Artinya Yesus yang menebus, Allah yang berinisiatif. Maka kemudian kita mampu beriman. Bukan karena kita memilih begitu, bukan karena pilihan kita, saya jadi orang Kristen deh, bukan. Saya pernah bertemu dengan seorang saudara, Kohen Pri juga kenal, gitu ya. Dia bisa percaya Tuhan bukan karena buah pelayanan Pak Henry, karena kita pernah pelayanan sama-sama di Kota Palu, begitu ya. Bukan. Jalannya itu terlalu jauh untuk membuat dia percaya bahkan sampai dengan hari ini. Dia bisa cover lagu-lagu Kristen sekarang. Itu bukan karena kita, bukan karena kehebatan retorika, bukan. Tetapi kita semakin menyadari bahwa memang Tuhan yang pilih, gitu. Kita ini hanya sebagian kecil Tuhan libatkan di dalam satu peran pekerjaan yang besar tadi. Nah, saudara, penebusan Kristus yang menentukan iman kita. Kita dapat memilih iman dan melakukan berbagai pekerjaan baik itu bukan karena kita, tetapi karena Allah yang memampukannya. Bukan karena hebat dan kuat kita. Iman dan keselamatan bukan karena perbuatan kita, tapi karena Allah yang berinisiatif. Saudara, ketika di kampus Saat sebagai penutup, saudara, di kampus Saat dulu ada sebuah lagu yang terus terngiang di benak saya. Yaitu lagu ini, saudara. Mungkin beberapa dari kita pernah dengar lagu ini. Lagu yang dinyanyikan dengan slow begitu ya, dengan teduh gitu. Tetapi punya makna yang sangat dalam. Saya akan nyanyikan sedikit buat kita.
Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquities, to save me give Jesus your son. Lirik yang kemudian berkata, Tuhan, dari antara banyak manusia di dalam dunia ini, kenapa Engkau pilih saya? Saya yang tidak punya apa-apa, saya yang hina, saya yang berdosa ini, tetapi kenapa Tuhan pilih saya, Tuhan selamatkan saya, dan Tuhan tebus saya. Biarlah lagu ini juga boleh menjadi penutup refleksi kita pada pagi hari ini. Bahwa konsep limited atonement itu seharusnya membuat kita lebih lagi menghargai hidup ini. Hidup kita persembahkan hanya bagi Kristus dan kemuliaannya saja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memilih kami di antara banyak manusia di dalam dunia ini. Kami tidak punya apa-apa, kami bukan siapa-siapa, kami hanyalah manusia yang hina, berlumuran dengan dosa. Tetapi Engkau tebus kami, Engkau memilih kami, dan Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, biarlah ketika kami menyadari tentang anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami boleh terdorong untuk boleh semakin mempersembahkan kehidupan kami bagi kemuliaan Tuhan, dan kami boleh hidup bagi Kristus. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami pelajari ini juga boleh Tuhan terus ingatkan, dan juga kami boleh ditransformasi mengenai konsep pemikiran kami, dan kami boleh memiliki hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus Yesus Allah kami yang telah menebus kami manusia yang berdosa dan hina ini. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.